Ya pemirsa, harga cabai hingga ikan mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Cuaca buruk ini diduga menjadi penyebab naiknya harga bahan makanan yang disukai masyarakat Indonesia tersebut. Ya, di Jakarta harga cabai mulai naik hingga Rp120.000 per kilogramnya. Dan para pelaku usaha rumah makan ini mulai mengeluh karena selama pandemi COVID-19 usaha mereka sepi, harga bahan makanan juga naik begitu ya. Para pelaku usaha rumah makan menginginkan harga cabai bisa stabil seperti sebelumnya. Dan mereka juga berharap pemerintah tidak ikut menaikkan harga sembako karena akan berdampak juga terhadap bisnis dari rumah makan mereka ya. Di Tangerang, Banten, harga ikan basah di pasaran naik mulai dari 20% hingga 30%. Kenaikan terjadi pada ikan tawar dan ikan laut. Ikan kembung harga jual mencapai Rp23.000 per kilo yang biasanya hanya Rp18.000. Sementara ikan tongkol kenaikan mencapai Rp4.000 per kilogramnya. Kenaikan mulai dari Rp3.000 hingga Rp4.000 disebabkan karena para nelayan sedikit mendapatkan hasil tangkapan dampak dari cuaca buruk. Oke, kita langsung saja untuk mendapatkan konkret data juga pagi ini. Anda tentu kan sudah memikirkan akan masak apa sepanjang hari ini buat keluarga. Nah, kita simak nih laporan dua rekan kita, yang satu di Jakarta, satu di kota Tangerang. Saya ingin ke Tangerang dulu ya. Tangerang dulu ya, oke. Rusdi. Ini Rusdi Muslim. Silakan Rusdi, informasi dari Anda. Ya, Mbak Rati serta Arif Fadil dan pemirsa, dapat saya kabarkan dari Pasar Anyar Kota Tangerang, di mana memang sejak pekan ini harga ikan terus mengalami kenaikan. Hal ini dipicu dengan adanya cuaca ekstrim yang terjadi di perairan Provinsi Banten. Di samping itu, dari hasil wawancara saya dengan para pedagang, kebanyakan karena harga ikan naik, pembeli enggan membeli ikannya. Mereka beralih untuk memilih lauk seperti ayam. Hal ini dikarenakan harga ayam tidak begitu naik. Di samping itu, Arif Fadil serta pemirsa, dapat saya kabarkan memang dari hasil pantauan saya wawancara dengan beberapa pembeli yang kebanyakan ibu rumah tangga, mereka enggan membeli ikan karena ikan terus mengalami kenaikan. Mereka memutar otak untuk memilih lauk yang pasti dan untuk saat ini mereka lebih memilih lauk ayam. Di samping itu, Arif Fadil, memang harga ikan seperti ikan kembung serta ikan tongkol mengalami kenaikan antara 20 hingga 30%. Di samping akibat cuaca buruk, untuk saat ini memang terjadinya pancaroba yang menyebabkan para nelayan takut untuk pergi melaut. Di samping itu, ada juga yang nelayan nekat melaut, namun hal ini tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan dengan hasil tangkapannya. Membuat pasokan ikan juga semakin menipis, namun di samping itu pembeli juga tidak ada. Sejauh ini memang pembeli yang ada menurut para pedagang itu hanya karena para pedagang pembeli rumah makan yang memang wajib menyediakan stok-stok lauk seperti ikan basah serta ikan laut. Demikian dari Fadil dan Rusdi, tadi Anda mengatakan kenaikan 20-30%. Kisaran harganya sendiri itu di sana berapa? Ya, Kamarati, dari hasil liputan saya kemarin memang sempat saya bertanya, kenaikan seperti ikan laut, seperti ikan kembung itu terjadi yang semula harganya Rp18.000, itu naik sekitar 30% menjadi Rp24.000. Untuk ikan tongkol yang tadinya harganya Rp27.000, naik kurang lebih 40%, itu menjadi sekitar Rp34 hingga Rp35.000. Hal ini disebabkan memang pasokan yang sedikit. Di samping itu para pedagang juga berhati-hati membeli karena stok ikan yang agak sulit untuk diendapkan menjadi segar karena harus butuh freezer atau alat penyegar seperti batu es. Demikian, Mbak Rati. Artinya kos para pedagang pun juga jadi naik ya, karena memang stoknya harus diamankan, kan begitu ya? Ya, memang Arif Fadil, seperti kita ketahui untuk ikan segar butuh tempat penyimpanan atau alat penyegar atau freezer yang memang untuk dapat memastikan untuk kondisi kesegarannya. Namun itu tetap saja ikan hanya mampu bertahan antara 2-3 hari. Sehingga para pedagang enggan membeli banyak-banyak yang memang kebetulan stoknya juga tidak terlalu banyak, menyebabkan harga menjadi tinggi. Demikian, Arif Fadil. Kondisi seperti ini sudah terjadi berapa lama, Rusdi? Ya, kondisi ini dari hasil pantauan saya memang pedagang mengeluhkan sepinya pembeli sejak 2 pekan ini. Hal ini disebabkan memang harga ikan terus mengalami kenaikan yang tadinya kenaikan hanya sekitar 2.000 hingga 3.000, bahkan ada ikan yang naiknya hingga 10.000, yaitu ikan selar. Hal ini disebabkan karena memang permintaan banyak namun barangnya langka, sehingga
dalam 2 pekan ini dipastikan harga ikan terus mengalami kenaikan. Demikian dari Fadil. Baik, terima kasih Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Pasar Anyar, Tangerang. Kita ke Adin Fatoni. Kan tadi dikatakan bahwa pembeli ini kebanyakan dari warung makan begitu ya, Via? Betul. Apakah juga warung makan merasakan atau mengeluhkan dengan adanya kenaikan harga ikan ini? Adin? Selamat pagi, Kamarati dan juga Arif Fadil. Sarapan adalah sesuatu yang wajib, terutama bagi kita sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Nah, warteg ini jadi salah satu alternatif bagi kita untuk sebelum memulai aktivitas pagi hari. Nah, tapi ada berita yang kurang mengenakan, tadi sudah disampaikan, yaitu beberapa bahan baku dari restoran sejuta umat ini harganya melambung. Bahkan sejak bulan Januari kemarin hingga Februari akhir kemarin. Nah, bagaimana pemilik warteg menyikapi melambungnya harga beberapa bahan baku? Kita akan berbincang dengan salah satu pemilik warteg di wilayah Jakarta Selatan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Melanjutkan liputan kita akan berbincang dengan pemilik salah satu warteg di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan untuk mengetahui bagaimana pemilik warteg menyikapi melambungnya beberapa harga bahan baku seperti ikan, kemudian juga ada tahu tempe ternyata ya. Selamat pagi Pak Mukroni. Selamat pagi Pak Mas Andin. Pak Mukroni, ada info kalau harga beberapa bahan baku melambung. Ya. Nah, Pak Mukroni sendiri menyikapi naiknya harga ikan, terus beberapa panganan yang bahkan menjadi favorit pelanggan, gimana Pak? Ya, memang minggu-minggu ini setelah ada beberapa berita banjir yang menimpa negeri ini, memang itu diikuti dengan beberapa kenaikan sayur mayur, cabai, dan ada beberapa kayak tempe itu sudah kemarin hampir langka di pasar. Ini tentunya juga mempengaruhi ya penjualan kami, sehingga kami harus meng-create supaya bahan-bahan itu tidak mempengaruhi kenaikan menu yang kami tawarkan ke pelanggan. Jadi ya kita kurangin lah, misalnya kayak cabai itu kan tadinya harga 50, sekarang sudah 150. Terus tempe juga, bahkan kemarin 2 hari juga langka di pasar, kita cari juga ya sudah mulai membaik. Tapi kadang-kala itu mengagetkan Mas, harga-harga itu, sehingga kadang-kala kita juga artinya terhadap pelanggan perlu memberikan tahu bahwa ada beberapa bahan sehingga mereka juga tidak merasa kecewa ketika ke warung. Kan biasanya gini, kalau kita ke warteg nih, pertama yang ditanya misalkan beli kikil, beli telur, terus kemudian begitu kita misalkan minta sambal. Nah, biasanya kan ada beberapa warteg yang misalkan habis atau gimana. Ini gimana Pak Mukroni menyikapi? Ya, kami harus ukur gitu kan. Misalnya yang tadinya mungkin kita obral gitu kan, 2 sendok, 3 sendok, ya kami irit gitu kan, karena kan tentunya kita nggak mau rugi untuk menjual menu makanan ke para pelanggan. Tetapi kita juga kasihan karena sekarang pelanggan-pelanggan juga udah mulai pelit untuk membelikan menu di warteg gitu kan, yang tadinya mungkin agak royal, tapi sekarang kondisi pandemi gini juga ya kita menghimbau pemerintah inilah agar menstabilkan harga, karena di musim pandemi ini banyak orang-orang yang susah kan Mas gitu kan. Jadi harus kita inilah artinya mengatur supaya kami juga tidak rugi, tetapi pelanggan juga masih puas ketika makan di warteg. Terus kemudian kalau melihat dagangan yang sekarang, berarti margin yang didapatkan ya berarti dari awal akhir tahun ini hingga awal Maret gimana Pak? Ya, masa pandemi ini kan cukup istilahnya mempengaruhi penurunan omset ya, sehingga tentunya ya kami harus pintar-pintar. Yang penting kita inilah istilahnya masih berjalan ketimbang kami tutup, karena banyak informasi teman-teman yang sudah nggak kuat untuk membayar sewa sudah banyak tutup itu Mas. Nah. Harapan terakhir sedikit aja Pak, mudah-mudahan situasi gimana gitu. Iya, ya ini stabil terus masyarakat bisa beli, pendapatan meningkat itu aja kita, agar masyarakat bisa makan di warteg lagi, terus ya pandemik segera berlalu, itu aja yang kami harapkan. Demikian Arif Fadil dan juga Kamareti tadi
informasi atau obrolan kami dengan pemilik warteg mengenai kenaikan beberapa bahan baku yang menjadi favorit di warteg di Jakarta Selatan ini. Kembali ke studio. Adin Fatoni mengabarkan langsung dari Mampang, Jakarta Selatan di salah satu rumah makan, Ratih. Jadi stigmanya Stigmanya apa, Bi? Iya kan? Uang segini. Makannya nggak usah ke kafe, nggak usah ke resto, tapi ke warung makan aja. Tapi Tujuannya apa? Nasinya segunung, cabenya melimpah, lauknya bisa 3. sekarang nggak bisa gitu. Stigmanya kayaknya nggak bisa kayak gitu. Nah, harapannya semoga harga stabil ya, Via, karena saya juga pecinta warteg, Vi. Nah, jadi ini tadi dikatakan ya, harganya tetap terjangkau Iya. dan pembeli juga puas pastinya. Betul sekali ya. Selamat belanja ya buat ibu-ibu di rumah. Selamat makan sarapan pagi. Baik, dengan demikian kita juga harus menutup jumpa kita kali ini. Saya ingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Ingat hashtag pesan ibu. Dan update terus informasi di laman situs kami www.tv1news.com dimanapun Anda berada. Saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma, pamit dulu diri. Terima kasih dan sampai jumpa.